Nah, ada yang masih bingung mungkin garis bilangan bertanda. Sebenarnya itu apa ya? Bapak akan jelaskan singkat. Nah, kalau seandainya kalian di kelas 10, maka dari SMP ada perubahan ruang lingkup pembicaraan ya. SMP kalian masih mengenal beralih dari bilangan bulat positif ya. Kalau dari SD kenalnya bulat positif berubah menjadi bilangan bulat dan pecahan. Ya, ada perubahan itu. Jadi waktu kamu SD, beberapa temanmu atau kalian juga barangkali menghadapi masalah ketika akan menjawab berapa hasil dari 2 kurang 5. Ya kan? Ada nggak yang masih bermasalah? 2 kurang 5 berapa? Tiga. Tiga, Pak. Pasti Tiga, tidak Pak. ada yang. Tapi jangan salah, beberapa orang menganggap minus 2 tambah 5 sama dengan minus 7. Benar? Benar nggak? Minus 2 tambah 5 minus 7. Tidak, Pak. Tiga. Kalau Tidak. kamu merasa itu benar, berarti kamu harus segera sampaikan sama Bapak. Ya. Karena itu pasti ada kesalahan konsep yang kamu miliki. Ya. Atau misalnya, beberapa di antara kalian barangkali menganggap hasilnya ini adalah 12. Ya, ada yang menganggap hasilnya 12? Iya, Pak. Ada nggak yang menganggap ini hasilnya 12? Berapa hasilnya ini? Tidak, Pak. 11, Pak. 11, Pak. 11. Nah, itu ya. Oleh sebab itu, kelihatan yang struggle di SMP masalah operasi-operasi ini dan tanda itu tadi seharusnya sudah dibenarkan. Kalaupun itu masih belum benar sampai sekarang, mungkin kamu harus segera sampaikan sama guru ya, biar bisa dilakukan treatment khusus. Nah, lalu kita beranjak ke SMP. Di SMP kalian mulai diperkenalkan dengan banyak bilangan pecahan. Ya. Lalu ditanyakan demikian. Misalnya, 1/2 tambah 1/3, beberapa di antara kalian menjawabnya adalah 2/5. Masih ada yang seperti itu? Kalau ada, maka harus segera dihadapi ya. Bahwa ini memang kesalahan yang paling sering terjadi, eh, bahwa 1 tambah 1 lalu 2 tambah 3 gitu ya. Barangkali ada juga sebenarnya bilangan-bilangan yang seperti itu ya. Mungkin adanya misalnya A tambah A per B tambah C per D sama dengan A tambah C per B tambah D. Barangkali ada, tapi kita nggak temukan aja. Dan itu tidak selalu benar gitu ya. Nah ini pasti salah ya. Harusnya 1/2 tambah 1/3 itu adalah 5/6 kan. Nah, jadi eh, ke perubahannya itu kan di sini ya, ke pecahan biasa di SMP yang masalah. Nah, kalau dia nggak survive di tanda itu, nambah lagi masalahnya di SMP. Udahlah kebingungan dengan urutan eh, operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, bingung dengan notasinya berapa pengurangan, operasi pengurangan yang biasa bermasalah ya, penjumlahan pasti bisa. Ya. Lalu masuk ke SMP mulai muncul masalah seperti ini. Sehingga untuk anak SMP, pi dianggap sebagai 22/7. Atau pi sama dengan 3,14. Kan gitu ya. Nah, dua angka ini dipakai.
Dan itu dianggap sah kalau di SMP. Karena memang di SMP kita masih banyak bicara. Sudah mulai memang ada bilangan real, tapi makanya kan kalau kelas 3 SMP kalian sudah masuk bentuk akar sebenarnya. Tapi lebih umumnya seperti ini. Oleh sebab itu seringkali anak membuat misalnya 5/6 diubah ke 1, sekian gitu, 0, sekian gitu ya. Dihitung desimalnya ya. Nah, maka kita masuk ke bentuk yang kita pelajari sekarang di SMA, itu adalah bilangan real. Nah, di bilangan real ini sebenarnya langsung banyak sekali perubahan jumlah apa yang harus diperhatikan ya. Berkenalan erat dengan misalnya akar 2 kurang 1, bentuk-bentuk seperti ini ya. Atau kita buat ya pi ya tetap pi kita tuliskan. Ya, nggak perlu kita buat pi-nya itu 22/7, enggak. Ya pi ya dituliskan seperti apa adanya itu aja. Karena kalau sebenarnya kita buat pi sama dengan 20/7 ya itu salah di matematik. Tapi karena kalian masih SMP ya itu barangkali nggak usah terlampau banyak diperdebatkan gitu ya. Nah, pi-nya itu karena dia bilangan irasional. Kan mulai muncul ini bilangan irasional. Lalu kesalahan yang sering umum terjadi di SMA apa? Membedakan jati diri dari si nol ini. Ini jadi masalah itu ya. Sulit kali membedakan apakah apa maksud dari jenis kalau ditanya si nol ini sebenarnya masuk kemana sih? Bilangan positif atau bilangan negatif? Ya enggak, dia berdiri sendiri. Nah, akibatnya kalau dibilang dalam relasi kan gini ya, kalau X lebih besar dari 0 ya, maka negatif X lebih kecil dari 0. Kan gitu ya. Nah, simbol ini pun kadang dimaknai sulit ya. Lebih gampang orang bilangnya kalau X-nya bilangan positif. Parahnya, ketika Bapak katakan X-nya bilangan positif, yang di kepala kalian adalah 1 sampai sekian gitu. Padahal enggak. Ya bilangan positif nggak bisa dibilang seperti itu. Nah, ya X-nya bilang positif. Iya Pak, X-nya 1, 2, 3. Nah, itu kesalahan yang sering. Jadi terbawa-bawa bahwa bilangan itu adalah semuanya bulat. Ya, makanya sering salahnya di sini. Nah, oleh sebab itu, untuk menotasikan bilangan ini, kita butuh namanya garis bilangan. Kan itulah muncul di video Bapak yang jelaskan itu. Nah, ternyata kita boleh membagi setiap bilangan real itu ke dalam 3 kelompok. Karena dibagi dalam 3 kelompok berarti namanya trikotomi. Jadi trikotomi ya, trikotomi bilangannya. Bilangan-bilangan yang negatif ya, Bapak selaraskan dengan warnanya. Kemarin warna apa Bapak pakai? Ya. Bilangan-bilangan yang positif warna apa kemarin kita buat, Nak? Ya. Dan bilangan 0. Ya. Nah, Bapak sengaja konsisten dengan warna tertentu ya supaya itu lekat dengan pikiran kalian ya. Kalau Bapak pilih merah mungkin terlampau mencolok di sini, nggak ada pula highlight warna merah. Kalau ada Bapak pilih warna merah, yang ada hanya warna pink. Ya, oke. Ya, nah, jadi kalaulah X sama dengan 0 di sini, ini letak dari X sama dengan 0. Maka titik-titik lain yang lebih besar dari 0 ada di sebelah mana? Kanan atau kiri? Nah, ya itulah sebabnya Bapak bilang seperti itu ya. Sedangkan titik-titik yang di
kirinya bertanda negatif kan? Nah, kenapa tidak dibuat seperti ini ke atas? Ya nggak ada titik di sini, nggak ada titik di sini. Itulah mengapa bentuk itu kurang tepat merepresentasikan garis bilangan itu. Nah, Bapak lebih setuju dengan penyajian begini garis bilangannya, ya. Karena kalaupun kamu punya apa ya, lingkaran kan dia jadi satu bagian yang tidak terputus. Istilahnya kalau tidak terputus itu kita bilanglah kontinu, ya. Oke. Inilah yang harus diubah mindset kalian, ya. Yang awalnya bilangan itu terpecah-pecah, bulat-bulat terpecah-pecah, rasional gitu kan. Ini sekarang berubah menjadi satu garis yang kontinu seperti ini. Padat dia, ya, tidak ada bolong. Makanya ditanya, berapakah bilangan yang lebih besar dari 0? Waduh, nggak bisa dijelaskan. 1 Pak, ya bisa, tapi masih ada yang lebih kecil dari situ. Oh, kalau nggak gitu, kalau begitu Pak, setengah Pak. Masih ada lagi yang lebih kecil, 1/4. Nah, artinya kalau kita masih punya jarak, pasti bisa kita cari bilangan yang lebih kecil di antara mereka, di tengahnya, kan gitu kan. Nah, lebih kecil, kecil, kecil. Nah, inilah sebenarnya nanti kamu menjadi dasar kamu nanti belajar di kelas 12, namanya limit, ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Peralihan dari yang barisan-barisan yang patah-patah tadi menjadi yang padat begini, ya. Nah, itu maka garis yang kalian lihat sekarang ini kamu sebutlah atau kita sebutlah garis bilangan X. Ya, ini namanya garis bilangan X. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Nak? Nah, kenapa yang di kanan warna hijau, Pak? Kenapa kalau lebih besar dari 0 di kanan, Pak? Tanda lebih besar di kanan. Ya, bisa kamu uji. Ya memang titik-titik yang lebih besar dari 0, patokannya kan 0. Berada di kanan dari 0 itu pada garis bilangan. Tapi kalau dia tegak bukan di bawah tapi di atas kan. Nah, jadi ini memang kita anggap dia sumbu X yang garis mendatar. Nah, bagaimana dengan garis bilangan X tambah 1? Ya, X tambah 1 ini kan garis bilangannya. Ini kan udah selesai lah kita garis bilangan X begitu. Nah, garis bilangan X tambah 1 bagaimana? Nah, tetap juga kita dapat membagi dia menjadi 3. Yang pertama, X tambah 1 bilangannya negatif. Begitu ya. X tambah 1 bilangannya negatif. Lalu bisa juga X tambah 1 bilangannya positif. Bisa pula X tambah 1 0. Nah, untuk garis bilangan ini berarti patokannya siapa sekarang, Nak? Angka berapa yang menjadi patokan? X sama dengan berapa menjadi patokan? Berapakah X yang sama membuat 1. X tambah 1 sama dengan 0? -1, Pak. Minus 1. Kan begitu. Dan kalian kalau misalnya ini satu kesatuan pengamatan, kalaulah 0 itu posisinya tepat di tengah, maka minus 1 harusnya bergeser ke kiri atau ke kanan? Kiri. Ke kirinya. Ya, kan gitu. Lalu kita uji di sini. Untuk minus 2, hasilnya negatif atau positif? Untuk minus 2 hasilnya negatif atau positif? Kalau X-nya minus 2. Negatif, Pak. Negatif, Pak. Negatif. X tambah 1 negatif.
Nah, itulah yang kita kenal dengan udah ada sifatnya kan, bahwa kalau X tambah 1 lebih kecil dari 0, X-nya lebih kecil dari minus 1. Berarti yang menyebabkan garis bilangan X tambah 1 negatif, menyebabkan X tambah 1 negatif adalah di sebelah kiri dari si minus 1. Tuh. Sedangkan yang di sebelah kanannya menyebabkan apa? X tambah 1 bilangan positif. Nah, ini kita dapatlah garis bilangan apa ini berarti? Garis bilangan apa ini, Nak? Ini garis bilangan apa? Yang kedua ini. Satu. Garis bilangan X tambah 1. Nah, kita buat lagi yang lain, ya. Bagaimana dengan garis bilangan, ya, garis bilangan X kurang 2? Gimana garis bilangan X kurang 2? Sama seperti tadi, maka nilai X kurang 2 bisa bertanda positif, ya kan? Bisa X kurang 2, maaf ya, Nak. X kurang 2 bertanda positif, bisa X kurang 2 bertanda negatif, bisa pula X kurang 2 sama dengan 0. Kan begitu. Dalam hal ini, bilangan yang menjadi patokan kita siapa? X sama dengan berapa 2, supaya dia 0? 2. 2 di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari 0? Kanan. Kanan. Nah, katakan seperti ini. Nanti secara tidak sengaja ini selalu begini. Pengarsirannya gini. Nah, selalu begitu, tidak sengaja itu. Ya. Terpolakan begitu dia, Nak. Nah, akibatnya daripada mengulangi berkali-kali, kita dapat melihat bahwa untuk bentuk-bentuk seperti ini, ya ini tadi hitam ya. Nah, ya, untuk bentuk-bentuk seperti ini tadi, selalunya yang bertanda ini terbalik ya. Ini tadi lebih kecil harusnya ya, Nak. Ini lebih kecil dari 0, yang satu lagi baru lebih besar dari 0. Nah, selalunya seperti itu ya. Bahkan ketika kita coba misalnya pecahan ya, kita coba bilangan yang lain, garis bilangan yang lain, ya, garis bilangan 2x kurang 3. Nah, 2x kurang 3 berarti posisinya di mana itu, Nak? 3/2, Sekarang Pak. ada 3/2, berarti di mana itu? Posisi dia di mana? Antara 1 dan 2, Pak. Di antara 1 dan 2. Nah, tapi kan 1 nggak ada kan? Yang ada tadi, yang sudah ada di contoh kita, ada apa aja tadi? Ada 0, ada minus 1, dan ada 2. Nah, berarti di antara berapa dia lebih tepatnya? Di antara 0 dan 2. Di antara 0 dan 2. Artinya nggak harus kita hitung, itu bedanya. Kalau kita di SMP kan kita lebih banyak mengukur ya. Kita secara abstrak aja membilang di sini misalnya. Walaupun kalau dibuat dihitung pakai apa namanya? Penggaris ya nggak pas itu perbandingannya itu. Ya, karena memang beda tuntutannya ya. Nah, ini akan berlaku begini juga. Tapi jangan selalu menggeneralisir segala sesuatu ya. Kita tidak boleh langsung mengumumkan, oh berarti selalu Pak, kalau lebih besar di kanan, lebih kecil di kiri gitu ya. Nggak harus. Ada sifat yang seperti itu kita bilang. Karena kalau kita lihat sebenarnya ketika garis bilangan misalnya
ya. 4 tambah 3x ya. Minus 4 kurang 3x. Nah, ini berbeda treatmentnya. Ya, kita lihat kapankah bisa sama seperti sebelumnya ya. Minus 4 kurang 3x bisa lebih kecil dari 0. Ya, misalnya ini. Minus 4 kurang 3x lebih kecil dari 0. Bisa juga lebih besar dari 0. Tetapi tidak selalu seperti itu pola arsirannya ya. Malah ini malah sebalik. Patokannya berapa ini berarti? Minus 4 kurang 3x sama dengan 0. Patokannya berapa? X sama dengan berapa ini? Minus 3/4. Minus 3/4 atau minus 4/3? Minus 4/3, Pak. Sorry. Minus 4/3 di mana posisinya? Di antara minus 1 dan 0 atau Kiri dari minus 1. malah di kiri dari minus 1? Nah, itu yang akan sangat merubah. Kalian lihat mungkin kalau kalian mengamati video yang Bapak berikan, itu akan sangat berpengaruh besar. Ketika kita salah menentukan posisi garis-garis itu, titik-titik yang menjadi patokan kita gitu ya. Udahlah, berantakan lah itu soal ya. Bapak udah mungkin udah bicara sampai 20 menit, rupanya salah satu di situ aja udah langsung berubah semuanya tuh. Nah, ya. Ini malah sebaliknya ya. Yang positif malah ke sini ya. Oke. Yang negatif malah di sana ya. Silakan diuji. Benar nggak yang Bapak buat ini? Kalau minus 4/3 dimasukin 0 malah jadi negatif kan? Minus 4x. Benar kan? Nah, itu. Jadi, makanya kalau kalian perhatikan, yang Bapak lakukan sebelum melakukan uji garis bilangan adalah mengupayakan koefisien dari si X itu positif itu ya. Mengupayakan koefisien dari si X itu positif, itu dia. Nah, jadi kalau belum itu Bapak kalikan dulu. Kalau kalian perhatikan aja itu Bapak lakukan. Karena Bapak ingin seolah begitu ya, lebih gampang sebenarnya waktu X-nya positif. Nah, oke ya, jelas ya. Oke, Bapak mungkin tarik lebih jauh supaya kalian bisa melihat gambaran. Nah, ini ya, gambaran besarnya ya. Udah paham sekarang garis bilangan bertanda ini, Nak? Untuk yang linear. Udah paham? Yep, sudah Pak. Sudah ya, bagus. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin membuat garis bilangan kuadrat, yang memuat kuadrat? Nah, makanya Bapak kan bilang tadi di awal, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat kalian udah belajar belum? Karena kalaulah soalnya sudah langsung difaktorkan, itu gampang. Tapi ketika tidak demikian, repot kamu. Ya. Nah, gitu ya. Oke, baik. Sebelum Bapak berlanjut ke apanya ya, yang kuadrat, Bapak akan coba menjelaskan ini ke dalam fungsi. Baik. Coba bayangkan sekarang kita punya sumbu X, sumbu Y. Bisa ya, Nak? Garis Y sama dengan X adalah garis yang melalui 0,0. Seperti ini. Benar nggak, Nak? Kira-kira. Benar ya? Halo anak-anak, benar ya? Ini gambar garis Y sama dengan X kan? Lalu, seperti sebelumnya Bapak katakan, pada sumbu X, kita mewarnai sesuai warna yang kita peroleh pada ruas kiri ya. Maka kita dapat melihat warna biru, warna hijau itu menyatakan sebenarnya grafikmu di atas sumbu X. Benar nggak, Nak? Benar ya.
Nah, berarti yang merah ini menyatakan grafiknya gimana? Di bawah sumbu X. Nah, gitu. Grafik. Ya, jadi ini grafik Y di bawah sumbu X. Nah, sekarang ini kita lanjut ke sini ya. Garis bilangan X tambah 1. Nah, sekalian kita review aja ini menggambar garis ya. Karena ini sangat penting terkait nanti ke topik-topik berikutnya. Dari awal Bapak mulai mengingat-ingatkan materinya ya. Nah, garis Y sama dengan X tambah 1 berarti dia melalui titik 0,1 kan. Dilalui ini kan. Saya dilalui titik ini dan dilalui juga titik minus 1,0 kan. Nah, lalu kita gambar garisnya. Nah, coba dilihat. Benar nggak? Benar nggak, nak? Aturan yang tadi tetap berlaku nggak? Nah, ini sama di sono. Tuh. Ya. Sah juga kan? Sesuai juga kan? Untuk gambar yang kedua. Gambar yang ketiga berarti 2x kurang 3 ya? Garis Y sama dengan 2x kurang 3. Gimana itu? Y sama dengan 2x kurang 3. Berarti dia melalui 0, minus 3 ya? 0, minus 3. Dan melalui ini tadi 3/2 tadi ya. Nah, 3/2. Bapak buat di sinilah. 3/2. Ini minus 3. Nah, kita gambar. Nah, oke. Oke, ini atas tuh. Nah, sesuai juga ya. Di kanannya grafiknya di atas sumbu X. Di kirinya grafiknya di bawah sumbu X. Nah, barulah yang ini. Ini mungkin agak meleset ya. Karena kalau 2 dimensi kan lebih banyak ruang yang harus dipakai kan. Ini tadi gambar yang pertama, kedua, ketiga. Apa yang kita lewatkan? Ada X kurang 2. Oh, keempat ini berarti ya. Keempat. Oke, langsunglah kita buat yang kelima ya. Nah, di kelima ini dia berbalik arah sebenarnya. Kan karena grafiknya itu Y sama dengan minus 4 kurang 3X kan, nak? Nah, akibatnya kita lihat grafiknya ini melalui titik minus 4,0 ya. Katakan di sini minus 4,0 dan 0, berapa tadi? Minus 4/3 ya? Nah, minus 4/3. Nah, di sini minus 4/3. Nah, kelihatan. Benar kan? Malah di mana dia? Di kiri. Malah di kiri dia di atas sumbu X. Nah, di kanan tuh di bawah sumbu X. Dan jadi sebenarnya ini Bapak kembali tunjukkan sama kalian berkaitan erat. Nggak ada berdiri sendiri, enggak. Jadi makna-maknanya itu bisa dikaitkan dengan fungsi. Nah, ini tadi kan yang di kanan masalah pertidaksamaan, yang di tengah masalah fungsi. Nah, baik. Sekarang kita akan coba kombinasikan beberapa hal. Ya. Bagaimana bagaimana kondisi untuk pertidaksamaan misalnya X kurang 1. Oh, ini Bapak besarin dulu ya. Jadi kebesaran kali. Ini Bapak buat ya. X kurang 1 kali X tambah 1 tadi ya. X kurang 2. Nah, berarti kan kita sebenarnya mengkombinasikan 2 garis bilangan kan, nak? Iya nggak? Berarti kita mengkombinasikan garis bilangan yang ini bisa di copy nggak ya?
Ini maunya bisa di copy. Bisa di copy. Oh, bisa copy. Oke, kita pindahkan ke sini. Ya, kita coba satukan. Mudah-mudahan bisa. Loh, kemana? Ada di situ nggak? Ada ya. Oke. Ini. Nah, gini kan? Berarti nanti bagaimana kan kita mau gabungkan ya? Kita mau gabungkan berarti menjadi garis bilangan apa ini? Garis bilangan X tambah 1 kali X kurang 2 kan, nak? Benar nggak? Nah, berarti kita mau cari tahu kira-kira kalau X tambah 1 kali X kurang 2, ya, kapan dia negatif? Kapan dia positif? Kapan dia nol? Kan gitu. Ya, Bapak nggak akan buat gambaran ini lagi, langsung aja Bapak gabungkan, menghubungkan. Berarti ada patokannya berapa ini? Ada angka minus 1 dan ada angka 2 kan? X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 2 kan, nak? Nah, kita lihat. Ini ke sini dan ke sana. Nah, kita lihat, nak, sekarang. Waktu X-nya lebih kecil dari 1, kan kita bisa lihat nih. Ya. Di sini negatif, di sini negatif. Berarti sekarang hasilnya jadi apa? Bakalan positif kan? Karena negatif dengan negatif. Satu lagi yang positif, nah begini. Bisa? Sedangkan di antara mereka, karena yang di sini positif, di sini negatif, pasti selalu. Nah, di 2, minus 1 dan 2 hasilnya 0. Jadi sebenarnya garis bilangan bertanda ini bisa digunakan untuk banyak hal, pertanyaan. Jadi kalau ditanya lah, sekarang pertanyaan pertidaksamaan. Ya. Tentukan batasan X agar X tambah 1 kali X kurang 2 lebih kecil dari 0. Jawabannya apa? Berarti kita hanya fokus yang berwarna, warna apa, nak? Lebih kecil dari 0. Yang berwarna pink. Jawabannya apa? Jawabannya minus 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Kan gitu. Kita tanya lagi, misalnya. Tentukan batasan X agar, ya, X tambah 1 kali X kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti kita nggak matiin yang mana ini, nak? Yang warna apa kita matiin? Hijau. 2 loh. Hijau, Pak. Kan ada 2. Yang warna hitam dan yang warna hijau gitu. Karena yang hitam ini nanti sama dengan 0 kan? Bisa? Bisa, Pak. Nah, itu dia. Oleh sebab itu, kita jawab, jawabannya apa? Minus 1, maaf ya, X lebih kecil sama dengan minus 1, atau X lebih besar sama dengan 2. Loh, kenapa Pak dipisahkan dengan atau? Ya, karena ada 2 lengan. Ya. Beda dengan jawaban yang pertama, itu hanya ada 1 lengan. Ya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Ada pertanyaan terkait ini? Bisa dipahami kira-kira, nak? Bisa, Pak. Bisa. Nah, sekarang, anak-anak, gimana gambarnya kan gitu ya? Nah,
bagaimana sih gambar dari oke, bentar ya. Berarti ini kita copy lagi garis bilangan yang sudah kita bentuk tadi, ini copy. Kita pastikan. Kok nggak apa dia? Nggak mau dia nak di copy. Copy. Paste. Oke, ini ya. Sudah. Berarti kan tinggal membuat apa ini kan? Sumbu Y-nya kan, nak? Nah, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Bagaimana grafik Y sama dengan X tambah 1 kali X kurang 2. Nah, tinggal masukin kan. Waktu X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Kan gitu ya. Ya nggak? Berapa Y-nya? Minus 2 kan? Berarti di bawah ya. Nah, tanya di sini minus 2. Ya, berarti gambarnya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, benar nggak gambarnya, nak? Sesuai dengan warna yang di garis bilangan X itu. Benar kan? Waktu lebih kecil dari minus 1 di atas sumbu X. Waktu di antara minus 1 sampai 2 di bawah sumbu. Nah, berarti tinggal menambahkan kata sama dengan itu apa berarti? Tanda sama dengan itu apa berarti artinya, nak? Ini berpotongan ya. Nah. Oke. Nah, satu soal terakhir ya, satu contoh terakhir yang Bapak akan tunjukkan. Nah, kalau seandainya ya, ini kan terhilang dari sini. Harusnya di copy tadi ya. Oke lah, nantilah Bapak perbaiki catatannya. Oke. Nah, bagaimana garis bilangan contoh kita mau 2x kurang 3 dengan 2x kurang 3? Ya. Garis bilangan sekarang contoh berikutnya ya. Garis bilangan bertanda x 2x berapa tadi? 2x kurang 3 ya? 2x kurang 3 kuadrat. Nah, berarti kita butuh 2 kan? Butuh garis bilangan tadi. Kayaknya kita buat manual saja. Di sini 3/2 dan 3/2 kan gitu kan? 2 kali dia. Nih, 3/2. Tadi kalau di kirinya warna pink kan? Di kanannya warna hijau. Di tengah warna hitam. Nah, akibatnya garis bilangan untuk yang ini ya, x 2x tambah 3 2x kurang 3 ya. 2x kurang 3 kuadrat gimana? Warnanya apa, nak? Positif semua, hijau semua. Hijau-hijau semua kecuali yang hitam. Oke, kecuali yang di 3/2 ya. Ya iyalah. Oke. Nah, pertanyaan, kita masuk ke pertanyaan sekarang. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, misalnya kita buat ya, yang pertama 2x kurang 3 kuadrat lebih kecil dari 0. Jawabannya apa? Kalau 2x kurang 3 kuadrat lebih besar dari 0, jawabannya apa? Ya. Kalau pertanyaannya misalnya 2x kurang 3 kuadrat lebih kecil sama dengan 0, jawabannya apa?
Dan yang terakhir, kalau 2x kurang 3 kuadrat lebih besar sama dengan 0, jawabannya apa? Coba kita lihat. Untuk yang pertama, jawabannya apa, Nak? Apa jawabannya? Berarti kamu mencari apa nih? Kalau 2x kurang 3 kuadrat lebih kecil dari 0, warna apa yang kamu cari? Pada garis bilangan itu. Halo? Hijau juga, Pak, bukan? Loh, yang lebih kecil dari 0 tadi warna apa? Kita Pink, Pak. Pink. warna apa? Pak, ada warna pink, Pak. Pink. Ada nggak warna pink? Nggak ada. Nggak ada, berarti jawabannya apa? Simpanan kosong nggak ada, gitu. Yang kau cari nggak ada di sini, gitu. Ya. Kalau lebih besar dari 0, apa jawabannya? Warna apa yang kamu cari gitu? Yang hijau. Pak. Hijau. Yang hijau. Yang warna hijau ada berapa? Ada 2. X lebih kecil dari 3/2 atau X lebih besar dari 3/2. Iya kan ada 2 ini kan? Kalau lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0, berarti kamu mencari warna apa? Pink, Pak. Pink dan hitam. Ya, tadi ingat ya, ini cari warna pink. Ini cari warna apa? Hijau. Kalau lebih kecil sama dengan berarti pink dan warna hitam. Ada berapa? Apa jawabannya? 3/2, Cok. Iya, 3/2 aja. Kan hanya satu, hanya warna hitam yang ada. 3/2. Jadi jawaban pertidaksamaan itu bukan harus selalu himpunannya gimana ya, bisa kosong, bisa begini, yang kayak terpisah begini, bisa hanya angka saja. Tapi yang terakhir ini, coba. Berarti kita mau mencari warna hijau Dan hitam. dan hitam. Dan atau sih? Dan ya, dan hitam. Atau ini ya, atau bukan dan. Nah, warna hijau atau hitam? Karena nggak mungkin dia berwarna hijau dan hitam sekaligus ya. Atau kalimat yang lebih pasti ya, Nak. Nah, berarti ini apa? Ya semuanya lah. Ya, kita tuliskan begini. Baik, Bapak pikir demikian penjelasan Bapak. Kita kembali lagi ke gambaran umum. Ya, utuh. Oh ya, terakhir Bapak mungkin harus tambahkan. Gambarnya ini gimana? Gambarnya itu sebenarnya terbuka ke atas gini. Ya. Gambarnya gini ya, Nak. 3/2. Tiga orang itulah Angelina, Usna, Kusurus. Nah, kemudian ini dari satu angkatannya ada Ya, sesuai ya gambarnya ya. Gitu. mengatakan kemarin nggak Bisa kira-kira? tapi ada dua Andre sama saya.